ila akhir ayam amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah salat tarawih saha Qulutul Hikmah Ramadan ingkang kawula mulyakaken. Mari kita bersama-sama umatnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga malam hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Dalam ini dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat wa beri salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita teladan terbaik Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, para keluarga dan seluruh pengikutnya yang taat. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo dalam menika kita tambahi ngaji sithik-sithik supaya menjadi pengalaman, menjadi tambahan pengetahuan untuk kita, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah sifat kedermawanan, atau kalau orang Jawa mengatakan itu lomo. Karena tidak di bulan Ramadan saja, di dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita, kita diperintah oleh Allah, juga diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi orang-orang yang selalu berderma. Karena ini adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan manfaat daripada dermawan tadi adalah kembali kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh adalah salah satu pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan satu hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Pripun isinipun hadis qudsi ketika dipun Kanjeng Nabi, ya bana adama in tubadzil al-fadla khairul laka wa in tumsikhu syarrul laka. Ngendikanipun Kanjeng Nabi nyeritake ngendikanipun Gusti Allah, ya bana adama, he anak Adam, tegese he manungsa, in tubadzil fadla khairul laka, jika kamu memberikan sebuah kelebihan itu adalah baik bagimu. Artinya memiliki maksudnya nopo, nek kula jenengan kok mau berbagi, mau bersedekah, mau infak, mau mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan sebagai rasa syukur, dipun paringi fadl, dipun paringi keluwihan dening Gusti Allah arupi rezeki, arupi bondo, ngeten niki khairul laka adalah baik untukmu. Berarti niki jelas dipun puji dening Allah Ta'ala. Artinya apa yang kita berikan kepada orang lain itu manfaatnya untuk kita. Aslinya manfaatnya adalah untuk kita sendiri sebagai orang yang berbagi. Terus demikian dipun jelasaken, wa in tumsikhu syarulaka, dan jika kamu menahannya, artinya tidak mau berbagi, maka itu adalah bahaya untukmu. Kersane saged dipun paham, berarti mriki bersedekah itu bermanfaat dan bakhil itu sangat berbahaya. Kalau kula jelas dhewe dipun paring kelebihan arupi harta tapi mboten pernah berbagi, itu ternyata membahayakan awak dhewe. Saged dipun gambaraken ngeten kangge yok timba. Kalau kita suka berbagi, ibarat kita niki gadah sumur sing enten toyane, toya niku nek bola-bali dipun dalaken, dipun pendet kangge masak, kangge nyuci, kangge nyirami kembang, damel sedaya kebutuhan, ternyata air ini akan semakin berkualitas dan air ini semakin menjadi sehat. Kenapa? Air sumur itu selalu dikeluarkan, ya, selalu di pendetoyane. Nah,
tetapi kalau air sumur itu tidak pernah kita keluarkan, ingin selalu ditampung terus supaya seakan-akan jangan sampai kelong gitu kan, itu ternyata bahaya. Seperti air sumur yang tidak pernah ditimba airnya, bukan pernah kaki kebutuhan ditampung mawon, itu ternyata malah berbahaya, bisa menjadi sarang penyakit, bisa menjadi sarang demam berdarah, banyak nyamuk malaria di situ karena airnya di situ tidak pernah digunakan. Nah niki gambarane mila sedaya sing dipun paringaken dhateng Gusti Allah arupi kenikmatan itu tidak boleh kita nikmati sendiri, tetapi kita harus berbagi. Ada pemasukan itu harus ada yang dikeluarkan. Ojo nganti mlebu terus tapi mboten purun metu, niku bahaya. Dadi penyakit. Ibarat jenengan niku dahar. Nggih, niku lak pemasukan. Dahar sekul, dahar roti, dahar sate, dahar rendang, dahar kolak. Bareng wis mlebu kok ora entuk metu, niku kira-kira pripun? Akhirnya niku dadi penyakit apa jenengan sehat. Nah, mangsane mulus ora gelem ditokno. Iki malah jenengan penyakit bahaya. Nah, tapi kalau ada pemasukan kemudian itu kita keluarkan, maka itu akan membersihkan kita dan menyehatkan kita. Maka kata Al-Quran, zakat yang kita keluarkan itu sebagai pembersih harta kita. Ya, zakat harta kita, zakat badan kita itu ternyata resiki awak. Saking dosa, saking kesalahan, kemudian harta itu akan menjadi bersih. Kenapa? Karena dikeluarkan apa sebetulnya hak-hak yang bukan untuk kita. Nah, kemudian mereka kanjeng Nabi Muhammad ketika akan hadis musim malih yang menika wala tulami min kafatika, dan janganlah kamu mencaci kesederhanaan. Artinya nek enten tiyang hidup sederhana itu jangan dicaci, jangan dicela. Ya, ada orang hidupnya apa adanya, sederhana, makan biasa, nyandang biasa, itu janganlah kita mencacinya. Nah, kemudian pripun ketika dipun kanjeng Nabi malih wonten hadis kursi niki yang menika wadda biman ta'ulu, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganku. Artinya memiliki dalam hal masalah penggunaan harta, dalam masalah nafkah, masalah infak, masalah sedekah, itu utamakan dulu adalah untuk keperluan orang-orang yang dalam tanggungan kita. Berarti apa? Urusan keluarga. Memiliki jelas sekali masalah nafkah kaki keluarga itu sangat dipentingkan nomor satu. Wonten ketika kanjeng perbandingan antara sedekah untuk keluarga dan orang lain atau untuk kepentingan lain. Kanjeng Nabi ketika dinarun anfaqtahu fi sabilillah, duit sing sampeyan infakno kanggo kepentingan jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan uang atau harta yang kamu keluarkan, kamu belanjakan untuk memerdekakan hamba atau untuk kepentingan hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, dan uang atau harta yang kamu sedekahkan untuk keperluan orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlika, dan harta atau uang yang kamu belanjakan untuk keluargamu, untuk anak istrimu. Kemudian kanjeng Nabi ngendika a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu fi ahlika, yang paling besar pahalanya adalah uang atau harta yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Jadi memiliki sedekah kanggo sabilillah, kanggo hamba sahaya, kanggo fakir miskin, kanggo keluarga, tingkatan paling dhuwur niku kangge keluarga. Nomor satu sedekah yang paling besar itu adalah sedekah yang dimakan oleh anak kita, adalah anak istri kita yang merasakan dari nafkah kita, itu yang paling besar pahalanya. Jadi apa sing didahar anak bojo niki termasuk sedekah kula jenengan. Tapi niki ampun dadi alasan untuk bakhil.
kan wis jelas apa jenengane sedekah paling gede iku kanggo keluarga. Jadi nggak usah perlu nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang lian-liane nggak usah. Sebab paling gede itu urusan keluarga. Niki nggih salah. Artinya di sini perbandingan, perbandingan. Kula jenengan menawi sampun diperparingi kelebihan, sampun cukup kaki keluarga, jangan lupa untuk kepentingan sabilillah, kepentingan ilmu, kepentingan kemajuan masyarakat dan sebagainya. Tapi secara pahala paling besar adalah utamakan dulu nafkah untuk keluarga kita. Jangan sampai kita keluarganya berantakan, gitu, anak bujuni namanya kekurangan, tapi kita berhura-hura dalam bersedekah untuk kepentingan yang lain. Ini sangat tidak pantas. Nah, kemudian Kanjeng Nabi ngendika al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta, daripada menerima. Posisinya, derajatnya orang yang bersedekah itu lebih utama daripada yang menerima. Mila selama kula jenengan tasih dipun paringi kesempatan besar, tasih dipun paringi nikmat dening Allah arupi harta, kula jenengan monggo selalu berbagi. Dan alhamdulillah kalau di jalur itu banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk berbagi, enten kegiatan wirid yasin, gitu. Itu kan kesempatan kita berbagi dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Enten kesempatan-kesempatan acara-acara, ada iuran, ada tempat dengan itu kegiatan pengajian dan sebagainya, ada jaburan seperti malam hari ini diperniati menika kanggo berbagi kepada sesama. Kanthi ngeten nikilah saged dados tunggalipun lantaran pinaringan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mawon riyen ingkang kita aturaken karena kelewatan kekirangan yang sampun kawula jenengan wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.